Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Ini dari hati. Terakhir kali cloning daunnya melarikan diri dari Great Wilderness World, dia dibunuh oleh wanita yang tidak bisa dijelaskan ini di jalan. Yang lebih menakutkan adalah bahwa wanita ini tampaknya dapat menyimpulkan rahasia dan membunuhnya dalam satu gerakan ke tempat dewanya bersembunyi. Jika bukan karena dia mengungsi satu langkah lebih awal, pertempuran tak terhindarkan. Pengalaman inilah yang membuat penjahit menyadari kengerian pria bersenjata wanita ini, dan dia sudah lama ketakutan. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa kali ini, dalam aksi melawan Guanzu, pria bersenjata wanita itu muncul lagi dan membunuhnya lagi. Hal ini sempat membuat para penjahit merasa tertekan untuk beberapa saat. Dalam beberapa tahun terakhir, dia seperti master di balik latar belakang gelap di kedalaman langit berbintang. Tapi ini pertama kalinya dia bertemu dengan wanita yang tidak masuk akal seperti itu. Ini membuatnya merasa tidak berdaya bahkan dengan strateginya yang luar biasa. Tidak mungkin, wanita ini angker, dan dia tidak masuk akal. Ini membuat semua strategi dan taktik tidak berguna. Pria bersenjata wanita itu berkata, "Kenapa? Sangat sederhana, tidak enak bertemu denganmu." Penjahit. Omong kosong apa ini? Kamu orang tua, berbahaya, celaka, dan pemalu seperti tikus, meskipun budidayamu tidak buruk, tetapi kamu suka bersembunyi dalam kegelapan. Perkataan wanita bersenjata itu penuh dengan penghinaan, dan dalam hidupku, orang yang paling dibenci adalah kamu. Penjahit itu tampak tertegun, dan dadanya tercekik untuk sementara waktu. Aku sangat keji, bagaimana aku bisa menyinggungmu? Hanya karena alasan yang rusak ini, perlukah menargetkan Laozi? Sikap penjahit sangat baik, dan suasana hatinya lebih stabil dan menakutkan. Jika tidak, dalam beberapa tahun terakhir, dia tidak akan bersembunyi di balik layar dan berjalan dalam kegelapan. Tapi sekarang, dia benar-benar marah, dan dia tidak pernah memikirkan bagaimana wanita arogan dan arogan seperti itu bisa ada di dunia. Belum lagi, kamu berbohong padaku terakhir kali. Pria bersenjata wanita itu mengatakan ini, dengan niat membunuh di matanya, dan yang paling aku benci adalah diperlakukan sebagai orang bodoh oleh orang lain. Berbicara, dia mengangkat tombak di tangannya dan hendak menembak. Penjahit itu buru-buru berteriak, "Tunggu. Kapan terakhir kali aku berbohong?" Pria bersenjata wanita itu melihat bahwa dia masih berdebat, dan mengatakan kata demi kata, "Jika Anda mengakui kesalahan Anda secara langsung, saya mungkin akan memukuli Anda dan melupakannya, tetapi sekarang, saya memutuskan untuk menikamnya. Mati kamu!" Boom! Kekosongan ini kacau, pria bersenjata wanita itu mengambil satu langkah dan mengayunkan untuk membunuh. Aduh! Boom! Tombak itu menebas, dan gunung itu meledak seperti kertas. Para pria bersenjata sedang terburu-buru dan telah membunuh mereka. Penjahit itu hanya bisa terkesiap. Dari mana wanita ini berasal? Ini terlalu mesum? Dia tidak terlalu memikirkannya sama sekali. Sosok itu menghilang begitu saja, dan saat berikutnya muncul di jarak yang sangat jauh. "Beraninya kau bersembunyi?" Pria bersenjata wanita itu bahkan lebih marah. Mendengar kalimat ini, penjahit hampir gila. "Jika saya tidak menghindar, saya masih bisa berdiri dan membiarkan Anda, wanita gila, gagal membunuh." Boom! Wanita bersenjata peduli tentang ini, menginjak kaki, pistol menembak seperti naga, dan membantingnya ke udara. Dan pria bersenjata wanita itu telah menghunus tombak panjang, dan kekerasan akan datang. "Pergi!" Dentang! Ledakan yang menghancurkan bumi tiba-tiba meledak. Langit berbintang bergetar hebat, dan bintang-bintang runtuh. Penjahit itu terbang keluar dengan kasar, wajahnya pucat, dan dia tidak bisa menahan batuk seteguk darah. Alisnya ngeri. Apakah wanita ini benar-benar di luar jangkauan jalan menuju langit, menginjak langit untuk menjadi abadi? Jika tidak, mengapa begitu menakutkan? Tapi penjahit itu tidak punya waktu untuk memikirkannya, dan pria bersenjata itu menikamnya. Daya mendominasi yang tak tertandingi membuat para penjahit ketakutan. Jangan ragu lagi, cahaya hitam aneh muncul dari kedalaman mata penjahit, dan lidahnya meledak menjadi guntur musim semi kota. Zeng!
Siulan aneh bernada tinggi terdengar. Di rambut penjahit, jarum perak tiba-tiba menyapu, dan hujan rune abu-abu muncul. Hei, peninggalan zaman sihir? Pria bersenjata wanita itu terkejut. Penjahit itu bahkan lebih terkejut darinya, tidak dapat membayangkan bahwa kartu trufnya yang paling kuat tidak pernah melukai lawan bahkan sehelai rambut pun. Dan kamu harus tahu bahwa dia menggunakan harta ini untuk menyelamatkan nyawanya dari tangan penonton. Tidak peduli siapa Anda, saya ingat akun ini. Suara kebencian masih bergema, dan saya melihat jarum perak berputar di sekitar sosok penjahit, dan rune melonjak, dan dia menghilang dari udara. Penembak jitu wanita itu memancarkan niat membunuh di matanya dan melemparkan tombak panjang dari tangannya. Boom! Di kejauhan kehampaan yang tak berujung, ada ledakan tiba-tiba, yang mengguncang langit berbintang dengan keras. Selanjutnya, teriakan melengking dan menyakitkan si penjahit terdengar. Tapi semuanya berakhir dengan tiba-tiba. Sayangnya, meskipun ada lubang di tubuhnya, itu tidak cukup untuk membunuhnya. Pria bersenjata wanita itu sedikit menyesal, dia mengangkat tangannya. Dentang! Tombak hitam biru kuno kembali dari kehampaan dan jatuh ke telapak tangannya. Pria bersenjata wanita itu berbicara sendiri. Segera, dia menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Era masa lalu telah lama diubah menjadi masa lalu abadi dalam kontrak para dewa, dan Taoisme lelaki tua itu tidak cukup untuk memecahkan kesenjangan antara masa lalu dan era. Penghalang. Jika kamu punya kesempatan, pergi dan bersihkan orang tua itu lagi, mungkin kamu bisa menemukan kebenarannya. Pria bersenjata wanita itu membuat daftar untuk dirinya sendiri dan memutuskan untuk kembali ke Great Wilderness terlebih dahulu untuk mengalahkan pria bernama Su Xuanjun. Setelah itu, pergilah ke penjahit untuk mengetahui asal-usulnya yang sebenarnya. The Great Wilderness adalah tempat terlarang pertama sejak zaman kuno. Pintu masuk ke area terbatas air terjun abadi. Kalian berdua, kalian dikelilingi. Suara tawa terdengar. Jingxing dan Wang Ke berhenti tiba-tiba, dan ketika mereka melihat sekeliling, mereka melihat satu demi satu sosok dalam kehampaan ke segala arah. Pemimpinnya adalah seorang pria berjubah emas, memegang kipas batu giok di tangannya. Ini membuat Jingxing dan keduanya tenggelam dalam hati dan menyadari bahwa itu tidak baik. Saya menyarankan Anda untuk berhenti berjuang dan ikut kami dengan patuh. Pria berjubah emas itu sedikit arogan. Jika tidak, jika Anda melakukannya, saya jamin Anda tidak akan sanggup menanggung dosa hidup semacam itu. Ketika mereka berbicara, sekelompok dari mereka dikepung dan maju selangkah demi selangkah. Jingxing dan Wang Ke saling memandang, dan segera mulai bergegas menuju pintu masuk area terlarang Xianyun. Betapa sedihnya binatang itu masih bertarung. Pria berjubah emas itu menggelengkan kepalanya sedikit. Boom! Di sampingnya, orang-orang kuat itu menyerang dengan berani. Kekuatan yang digunakan menunjukkan bahwa pembangkit tenaga listrik ini berada di tingkat kaisar. Saat menyadari hal ini, Jingxing tak segan-segan menghancurkan simbol keabadian itu. Sebuah kekuatan hukum yang aneh dan misterius muncul, dan itu berkembang menjadi lingkaran emas. Tabrakan yang menghancurkan bumi terdengar. Teknik rahasia yang dilemparkan oleh karakter-karakter di alam berdaulat semuanya runtuh di depan cincin emas dewa itu, dan mereka tidak bisa mengguncangnya sedikit pun. Ini? Orang-orang di kerajaan itu tercengang. Jingxing dan Wang Ke tidak bisa tidak terkejut, sungguh jimat abadi yang ajaib. Hei, apa hubungan kalian berdua dengan sesama Taoi Suisu? Suara halus dan renyah terdengar, dan sosok anggun tiba-tiba muncul di cincin dewa emas. Gadis itu mengenakan pakaian neon, dengan alis yang indah dan tanda ulat sutera emas menelan ekornya, di dahinya. Ini es. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mata pria berjubah emas dan yang lainnya tiba-tiba menyusut. Keinginan dari seorang raja kerajaan? Sejujurnya dengan seniorku, Sui adalah nama kedua tuanku. Jingxing dengan hikmat menyapa Anda. Es mendengus dan mendekat. Dia memandang pria berjubah emas dan yang lainnya dengan matanya yang indah, dan bertanya sambil tersenyum, "Bagaimana kamu ingin mati?" Pria berjubah emas terkejut, dan menangkupkan tangannya, "Saya dari Huaxinzai."
Es melambaikan tangannya dan menyela, aku tahu, aku bertanya kematian seperti apa yang kamu inginkan. Dia memiliki sikap kekanak-kanakan, dia harus marah dan bahagia, dan suaranya jernih dan manis. Makna kata-katanya keren. Pria berjubah emas dan yang lainnya saling memandang dan menembak dengan sekuat tenaga. Boom! Mereka masing-masing melemparkan rahasia dan hartanya yang kuat, dan menghantam Acai seperti kekuatan yang luar biasa. Es mengangkat tangannya. Cincin emas yang bulat dan abadi berputar, dengan mudah menghancurkan dan menghancurkan serangan dan harta itu satu persatu. Saat cahaya dan hujan memercik, Acai menghilang begitu saja. Pop! Ribuan kaki jauhnya, sebuah tangan kristal giok putih terulur dan dengan lembut menekannya ke kepala pria berjubah emas itu. Kemudian, pria berjubah emas itu gemetar, seperti selembar kertas yang terbakar dalam sekejap, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi abu dengan keras. Di bidang penglihatan Jingxing dan Wang Ke, mereka melihat sosok Asena yang anggun dan ringan, seolah-olah bergerak di luar angkasa, beberapa saat berkedip, masing-masing muncul dalam karakter kaisar yang melarikan diri di sampingnya, dengan telapak tangan ditekan, lawan meledak dengan keras, mengambang seperti abu. Sederhananya, itu semudah menemukan sesuatu. Sebelum Jingxing dan Wang Ke pulih dari keterkejutannya, Acai sudah kembali dari udara tipis dan berkata sambil tersenyum, "Hei, sudah diselesaikan." Jingxing dan Wang Ke baru saja bangun seperti mimpi dan menarik napas. Killing Emperor Realm ada seperti memanen master. Gadis yang tampak menawan dan menawan ini tidak diragukan lagi adalah eksistensi yang sangat kuat. Pada saat inilah kedua orang itu sangat menyadari betapa berharganya jimat abadi yang guru berikan kepada mereka. Acai berkata dengan lembut, kekuatan jimat Andit ini hampir tidak dapat digunakan sekali. Saya akan memberitahu Anda Tuan ketika saya kembali dan mengatakan bahwa jimat Andit digunakan untuk melawan orang-orang di kerajaan, tapi itu terlalu banyak. Sia-sia. Saat dia berbicara, dia mengetuk ujung jarinya. Cincin ilahi emas yang bulat dan seperti abadi tiba-tiba dipadatkan kembali menjadi jimat abadi. Sesosok Cai menghilang dalam cahaya dan hujan. Jingxing dan Wang Ke saling memandang dan merasa seperti sedang bermimpi. Waktu benar-benar berubah. Raja menghela nafas dengan emosi. Di dunia liar di masa lalu, jalan yang dalam seperti langit, dan kaisar seperti dewa. Eksistensi seperti Huang Jijing dapat dianggap sebagai eksistensi tingkat dominan dunia. Tapi sekarang, dengan munculnya kekuatan di kedalaman langit berbintang, orang-orang tiba-tiba menemukan bahwa di atas jalan yang dalam, ada jalan menuju langit. Di luar kaisar, itu sudah cukup untuk menghalangi dunia bintang. Semua ini telah membawa dampak besar pada dunia liar, dan juga menyebabkan perubahan dramatis dalam kognisi para biksu di dunia. Sama seperti saat ini, pria berjubah emas dan kelompok kaisar lainnya begitu kuat sehingga mereka dapat berjalan menyamping di hutan belantara. Tapi di bawah tangan Acai, dia tidak berbeda dengan anjing kalkun. Kognisi bawaan rusak dan dunia baru terbuka. Bukankah itu hal yang baik? Jingxing berbisik, jangan lupa, di kehidupan master sebelumnya, dia berjuang untuk menemukan jalan yang lebih tinggi, dan akhirnya harus bereinkarnasi. Kami berbeda, kami telah mempelajari rahasia dari 3 alam naik ke langit, dan kami juga telah diinstruksikan oleh master, dan kami tahu bagaimana pergi ke alam surga. Ranah alam di masa depan? Betapa beruntungnya kita? Sang Raja setuju. Ayo pergi ke Immortal Falls Restrict Area dulu. Jingxing hendak bergerak ketika dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan mengeluarkan jimat rahasia dari tangannya. Jimat rahasia memancarkan kilau ilahi. Guru memanggil kita kembali. Jingxing berkata dengan penuh semangat. Wang Ke tercengang dan berkata tidak percaya, perang itu berakhir? Seharusnya begitu, terlebih lagi, karena Tuan memanggil kami kembali, itu tidak diragukan lagi berarti bahwa dalam pertempuran ini, Tuan harus menang. Jingxing tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Pergi. Wang tidak bisa menahan diri, dan bertindak sesegera mungkin. Dunia bawah. Di luar kota Tianya, tempat keluarga kerajaan ular hantu bercokol. Ingat, ketika Anda mulai, Anda harus menangkap wanita yang memanggil Yeyu sesegera mungkin.
Seorang pria bermartabat dan bermartabat dalam mantel berbulu memperingatkan dengan suara yang dalam. Di sampingnya, 3 pria dan 1 wanita mengangguk. Sudah hampir waktunya untuk memulai. Pria bermantel bulu memberi perintah. Aduh aduh. Kelompok itu diam-diam menyapu ke arah kota Tianya. Setengah jalan, pria bermantel bulu itu tiba-tiba berhenti, tunggu. Berbicara, dia mengeluarkan cermin perunggu dari tangannya, dan melihat seorang lelaki tua dengan rambut perak muncul dari permukaan cermin yang halus. Operasi selesai, kalian semua segera kembali ke dasar Great Wilderness, dan jangan membuat masalah lagi. Pria tua berambut perak itu menghela nafas. Pria bermantel bulu itu tercengang dan berkata, "Paman, kenapa begini?" Pria tua berambut perak itu tampak muram untuk beberapa saat, dan akhirnya berkata dengan getir, "Kami kalah, semua yang berpartisipasi dalam pertempuran Laut Bintang jatuh, semua mati." Begitu kata-kata ini keluar, pria berbaju bulu dan yang lainnya tercengang seperti disambar petir. Gagal. Ratusan realem kaisar, lebih dari 10 realem king. Semuanya mati. Rasa dingin muncul dari hati mereka dan menyebar ke seluruh tubuh mereka, membuat mereka merasa seperti jatuh ke dalam gua es. Cepat, jangan tunda. Pria tua berambut perak itu mendesak. Boom. Cermin berkedip, dan lelaki tua berambut perak itu menghilang. Grup itu berbalik. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa klan hantu ular saat ini sudah kosong dan tidak ada siapa-siapa. Adegan serupa juga terjadi di situs Cui di kota Ziluo. Kedalaman lautan kepahitan. Di dunia bawah jalan pemakaman, dekat kolam reinkarnasi. Ada kabar dari guru, ayo kembali. Suara Malo bersemangat dan alisnya penuh kegembiraan. Pada awalnya, dia mengikuti pengaturan tuannya Suyi, dan datang ke dunia bawah bersama Ye Luo, Bai Yi, dan Xuan Ning. Klan membawa mereka pergi bersama dan berlindung di pemakaman jalan jauh di lautan kepahitan. Sekarang, lebih dari 10 hari telah berlalu, dan saya akhirnya mendapat kabar dari guru. Dengan cara ini, monster tua Su pasti menang. Hantu tua yang membawa peti mati itu tertawa. Ketika Malo dan yang lainnya datang untuk berlindung, mereka memegang lempeng 6 jalan, yang awalnya dia berikan kepada Su Yi, yang membuatnya merasa pertama kali dia berjalan keluar dari sumbernya. Kekacauan dan kekacauan, Aoi dan yang lainnya semua menerima kumpulan reinkarnasi ini. Saya tidak ingin pergi dari sini. Cui Longxiang enggan berpisah. Di samping kolam reinkarnasi, ada kekuatan tatanan reinkarnasi yang rusak. Hahaha, dasar rubah tua yang paling suka memanfaatkan, jadi diam saja. Hantu tua yang membawa peti mati itu tertawa. Tidak jauh, Ye Yu dari klan ular hantu datang dan berkata dengan lembut kepada Malo, "Setelah aku kembali untuk menemui tuanmu, bisakah kamu membantuku dengan sepatah kata pun?" Malo buru-buru berkata, "Senior Ye Yu, tolong bicara." Dia tahu betul bahwa guru memiliki hubungan yang tidak jelas dengan wanita cantik dan cerdas di depannya ini, jadi dia sangat menghormati kata-kata dan sikapnya. Ye Yu memikirkannya sebentar, dan berbisik sedikit malu. Baru saja berkata, "Setelah aku menyelesaikan klan, aku akan mengunjunginya di Great Wilderness." Dan aku, di lampu ular hantu Tianya yang tergantung di pinggang Ye Yu, suara salju keluar. Malo dengan senang hati setuju, "Senior, yakinlah, junior akan melapor ke master dengan jujur." Di kejauhan, Cui Longxiang dengan cepat mentransmisikan suaranya ke pusaran, mengatakan, "Senior, apakah Anda melihat bahwa monster tua Su telah mengambil jiwa Xiaoye? Anda tidak boleh tertipu. Pria itu ada begitu banyak hutang cinta, aku marah ketika melihatnya." Berbisik. Dia memiliki rambut putih seperti salju, tanda merona di alisnya, dan sosoknya sangat halus. "Saya mendengar peringatan Cui Longxiang pada saat ini, bagaimana mungkin tidak jelas? Cui Longxiang khawatir dia akan diculik oleh Su Xuanjun seperti Ye Yu? Kamu terlalu banyak berpikir, aku sangat mengagumi sesama Taoisu, tapi itu hanya penghargaan. Itu bisa dianggap sebagai orang kepercayaan di jalan, bukan orang kepercayaan." Suara berputar itu menjawab dengan dingin. Cui Longxiang memiliki ekspresi khawatir di alisnya. Apapun yang terjadi,
Aku tidak bisa membiarkan senior yang berputar pergi menemui monster tua Su. Cui Longxiang mengambil keputusan. Gadis Malo, bisakah aku pergi ke Great Wilderness bersamamu? Ye Sun melangkah maju dan berkata dengan penuh harap. Pada saat itu, siapa yang berani menyusahkan diri sendiri? Lakukan dia. Siapa yang berani mencuri perhatian? Lakukan dia. Siapa? Semakin Ye Sun memikirkannya, semakin dia menantikannya. Tidak. Ye Yu berbicara langsung. Dia terlalu sadar akan kebaikan adiknya, suka bercanda dan romantis, menyebabkan masalah. Jika dia pergi ke Great Wilderness, dia tidak tahu seberapa besar masalah yang akan ditimbulkan Su Yi. Ye Sun membuka mulutnya, tiba-tiba merosot, dan berkata dengan lesu, membosankan, membosankan. Bahkan jika kamu ingin minum segelas anggur dengan saudaraku Su, apa gunanya hidup ini? Cui Longxiang tertawa dan berkata, kamu ingin makan sebatang bunga ketika kamu masih kecil. Siapa yang mengira bahwa Ye Sun tidak malu sama sekali, tetapi malah mengundang dengan hangat, senior, apakah Anda ingin pergi ke Great Wilderness dan bermain bersama? Cui Chang'an tidak tahan lagi, dia berhubungan dengan ayahnya untuk makan wine bunga? Anak ini terlalu melanggar hukum? Dia melangkah maju dan menepuk pundak Ye Sun, dan berkata tanpa ekspresi, bagaimana kalau aku bersamamu? Ye Sun tercengang, dan ketika dia melihat tatapan tidak ramah Cui Chang'an, dia tiba-tiba tertawa datar. Hanya bercanda, senior jangan menganggapnya serius, aku, Ye Sun, bukan orang seperti itu. Cui Chang'an mendengus dingin, siapa Tuan Muda Ye? Siapa yang tidak tahu di seluruh dunia? Ye Sun kehilangan kata-kata. Melihat adegan ini, semua orang tidak bisa menahan senyum. Pada hari itu, Malo, Ye Luo dan yang lainnya berangkat untuk kembali ke Great Wilderness. Anggota klan ular hantu dan klan Cui masing-masing kembali ke tanah air mereka. Gurun besar. Dengan berakhirnya pertempuran Luok Xinghai, Great Wilderness World terjerumus ke dalam sensasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang-orang yang mengira Tuan Su akan dikalahkan, sangat menyesalinya sekarang. Pertempuran ini telah mempengaruhi arah dunia budidaya hutan belantara besar, setidaknya. Di masa depan, dunia akan tahu bahwa di atas jalan misterius, masih ada jalan menuju surga. Pola dunia yang melekat telah rusak. Saya yakin mulai sekarang, semakin banyak biksu akan pergi ke kedalaman langit berbintang untuk menemukan jalan mereka. Ya, kedalaman langit berbintang tidak lagi misterius, dan tidak lagi tabu, dan bahkan kekuatan besar di kedalaman langit berbintang tidak terkalahkan. Dapat dikatakan bahwa Master Su mengambil pertempuran ini untuk sepenuhnya mengubah kognisi pembudidaya Great Wilderness, dan juga membuka jalan bagi kita. Atas dasar ini, Master Su dapat dianugerahkan sebagai dewa di hati dunia. Anda berkata, seberapa kuat Taoisme Guru Su? Dunia sedang mendidih, dan semua orang mendiskusikan detail pertempuran ini dan dampaknya terhadap dunia budidaya di Great Wilderness. Dalam diskusi, ketenaran Su Yi juga meroket, mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di masa lalu, dia telah dimahkotai dengan banyak reputasi oleh dunia, seperti Master 10.000 Cara, legenda Kendo, pemimpin Great Wilderness, dan sebagainya. Dan sekarang, dia telah menjadi mitos yang tak terkalahkan di hati para biarawan di seluruh dunia, seperti dewa. Gua Tai Xuan. Ketika dunia luar ramai, Su Yi mundur. Dengan kata lain, setelah kembali dari Luok Xinghai, dia menutup pintu untuk berterima kasih kepada para tamu dan bermeditasi. Akhirnya dikonsolidasikan. Di dalam gua, Su Yi diam-diam membuka matanya, menunjukkan ekspresi santai. Ini juga alasan mengapa Su Yi segera mundur setelah kembali. Kondisi tidak stabil, yang pasti akan mempengaruhi jalan masa depan. Selanjutnya, saatnya memahami karma kehidupan lampau yang ditinggalkan oleh Guanzu. Su Yi menutup matanya lagi. Segera, di lautan kesadaran yang luas, pedang 9 penjara tiba-tiba bergetar sedikit. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.